Atau kemarin saat teman-teman apa mengikuti sosialisasi dengan banyak mahasiswa yang lain gitu, mungkin barangkali kurang fokus gitu ya. Nah, memang apa setelah sosialisasi kemarin sebetulnya kan teman-teman sudah harusnya melakukan MBKM gitu ya. Nah, memang tapi di setiap kelasnya itu memang akan ada monef seperti ini. Dan itu dilakukan biasanya satu semester itu sebanyak 2 kali gitu. Jadi karena ini masih pertama kali ya, pertama kalinya di kelas PGSDD ini saya melakukan monef MBKM. Nah, sebenarnya Monef ini bukan untuk apa ya menghakimi gitu misalnya siapa yang belum mengerjakan ini belum bukan seperti itu ya, tetapi memang saya lihat dari progresnya teman-teman ini mungkin masih banyak yang belum berprogres gitu. Jadi harapannya melalui Monef ini ya selain di monitoring teman-teman juga barangkali bisa lebih leluasa gitu ya untuk bertanya, untuk saya mengecek hasilnya apa namanya MBKM-nya, kemudian juga barangkali ada yang beberapa hal kemarin yang di panduan maupun di sosialisasi itu belum paham gitu ya. Nah, harapannya melalui kegiatan ini itu teman-teman bisa lebih tahu gitu atau lebih menghayati sehingga nanti ketika ada yang mau disubmit gitu ya, entah itu evidennya, entah itu logbooknya, itu teman-teman bisa apa ya istilahnya nggak rugi gitu ya karena memang di MBKM ini kan jalurnya jalur apa ya konversi ya jadi memang yang kita terima ya itu yang akan dikonversi seperti itu jadi semua memang evidence based jadi kalau memang tidak ada evidennya ya mohon maaf kami juga tidak bisa me, apa mengkonversinya dengan maksimal seperti itu. Nah, ini untuk mengingatkan kembali gitu ya. Barangkali juga teman-teman kemarin mungkin ada yang apa masih belum paham, masih apa mungkin belum ngeh 100% kalau ternyata oh seperti ini toh gitu ya. Karena memang banyak mahasiswa kemarin ketika sosialisasi gitu. Nah, ini saya coba share kembali ya untuk file ragam kegiatan MBKM. Nah, ini semoga sudah terlihat ya. Nah, ini sudah saya rekam ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau barangkali ada yang tertinggal, ya teman-teman yang lain mungkin ada yang masuknya terlambat, ya insya Allah masih bisa menyimak ya. Karena nanti setelah ini saya upload ke YouTube gitu untuk bisa dilihat oleh semuanya. Nah, ini saya ingatkan kembali ya. Jadi untuk semester 6 dan semester 7 ini ada beberapa ragam kegiatan sesuai dengan mata kuliah yang diambil gitu. Jadi kalau di semester 6 itu ada 6 mata kuliah ya, mulai dari kepribadian guru, kemudian thinking skill, kemudian AI for education, kepekaan alam, Olimpiade SD dan speaking. Nah, ini kalau teman-teman cermati juga di sebelahnya ya, ada SKS-nya berapa, kemudian CPMK atau capaian mata kuliahnya apa, kemudian ragam kegiatannya apa, dan juga evidennya. Bahkan sampai nilainya juga sudah kita share di sebelah kanannya gitu. Jadi harapannya karena kami sudah sangat terbuka gitu ya terkait dengan sampai ke penilaiannya gitu sudah terbuka. Jadi teman-teman bisa sebenarnya menganalisis saya pengen nilai berapa gitu. Karena misalkan ini, misalkan saya ambil contoh satu. Di capaian pembelajaran untuk mata kuliah kepribadian guru itu adalah mahasiswa menyelesaikan permasalahan siswa SD dengan memperhatikan kearifan lokal. Nah, ragam kegiatan MBKM-nya adalah di sini ada penanganan masalah siswa gitu. Barangkali memang kita sering mungkin di sekolah, di di sekolah itu mungkin menangani siswa yang bermasalah, tetapi tidak sampai melalui apa semacam berita acara gitu ya. Jadi nggak sampai ke membuat berita acaranya gitu. Nah, di sini justru berita acara itu yang menjadi bukti gitu ya. Jadi penyelesaian masalah itu tadi dibuktikan dengan adanya berita acara. Nah, barangkali satu siswa itu bisa diselesaikan tidak hanya dengan satu pertemuan saja gitu, sehingga berita acaranya ya bisa lebih dari satu. Atau mungkin Bapak Ibu juga menyelesaikan masalah siswa lebih dari satu siswa gitu. Jadi andaikan misal satu siswa itu ditangani masalahnya dalam 2 kali
pertemuan itu artinya ada dua berita acara. Kemudian ada dua anak yang ditangani. Berarti kan ada empat ya, ada empat berita acara yang bisa dijadikan eviden atau lampiran. Nah, di sini empat itu sudah bisa dapat nilai 70 sampai dengan 75. Mohon maaf, 70 sampai dengan 74 ya, karena ini kan kurang dari 75. Seperti itu. Kalau misalkan hanya ada satu saja yang ditangani dan satu berita acara atau satu kali selesai, itu bisa mendapatkan nilai 65 sampai dengan 69 gitu. Jadi rentang-rentang ini bisa teman-teman hitung sendiri sebenarnya. Misalkan, oh saya eh, sampai selesai itu di evidennya mata kuliah kepribadian guru itu saya punya dua berita acara. Jadi sudah bisa dikira-kira nanti saya dapat nilai apa. Seperti itu. Nah, sehingga kemarin waktu saya sempat mengirimkan link gitu ya, link folder evidence itu sebenarnya ya untuk ini gitu. Jadi kalau teman-teman memang kemarin mengerjakan logbook gitu, jadi kalau logbook itu lebih ke apa ya, seperti jurnal gitu ya. Jadi kita melakukan apa ditulis di situ gitu ya. Berikut juga dengan apa namanya kegiatannya mungkin evidennya berupa link atau berupa apa langsung dimasukkan ke logbook gitu. Tapi kalau eviden itu base-nya sudah sesuai dengan penilaian yang ada di sini. Nah, harapannya itu teman-teman mengisinya ya memang mengisi dua, mengisi logbook ya sesuai dengan urutan kegiatannya. Jadi misalkan hari ini nih, mungkin ada menangani siswa, kemudian besoknya lagi apa membuat RPP itu kan kegiatan yang berbeda di mata kuliah yang berbeda. Kalau memang mengacu pada mata kuliah yang ada di sini. Nah, harapannya dengan eviden itu kita bisa menilai dan mengumpulkan lebih mudah lagi gitu. Jadi kalau logbook itu kan isinya lebih ke kegiatan satu, dua, tiga, empat apa gitu ya. Nah, ini kalau sebentar ini, nah ganti layar kan ya. Nah, ini saya ambil contoh satu misalkan di logbooknya teman-teman yang di PGSDD. Nah, ini saya ambil contoh punyanya Bu Ermi. Nah, misalkan di sini, nah di sini di logbook itu Bu Ermi menuliskan pada tanggal 13 April ya, ada pembagian jadwal mengajar dari Waka Kurikulum misalkan. Kemudian hasilnya apa kan dituliskan di sini. Nah, ini dokumentasinya kan belum ada. Nah, ini dokumentasinya bisa Bu Ermi misalkan mengupload di folder evidence itu, kemudian linknya dicantumkan di sini boleh. Jadi evidence itu seperti apa ya? Kita bikin lampirannya itu dimasukkan ke evidence gitu ya. Terus evidence-nya tadi linknya nanti ditaruhkan di sini. Gitu. Jadi ini lebih ke kegiatannya, sedangkan evidence itu lebih ke lampirannya gitu. Dan evidence itu ini saya kasih contoh satu. Ini saya lihat di PGSJD kan kemarin belum ada. Nggak tahu. Nah, ini misalnya punya BRMI nih. BRMI sudah bikin apa? Sudah bikin folder nama gitu ya. Ini saya kasih contoh yang punya Bu Ermi kan ketika dibuka foldernya itu ini Ermiati poin 3 mengajar TPQ, kemudian menyimak hafalan santri. Ini kan juga apa masih campur gitu ya. Jadi ini saya kasih contoh satu ketika membuat folder ya teman-teman bisa ini saya kasih nama saya biar tahu kalau ini saya yang buat contoh nanti biar nggak bingung sama yang lain. Nah, nanti ketika folder ini saya buka ya, teman-teman harus membuat folder lagi sesuai dengan nama mata kuliahnya. Jadi kalau di ragam kegiatan ini ada kepribadian guru, ada thinking skill, ada AI, ada kepekaan alam, olimpiade dan juga speaking ya. Ada 6 mata kuliah, maka di folder ini saya juga bikin 6 folder untuk 6 mata kuliah. Kepribadian guru. Nah, karena apa? Karena nanti yang kita lampirkan itu ya itu yang akan dinilai. Kalau misalkan kita nggak membuat folder yang sesuai ini kan kasihan yang nilai ya nanti ya karena yang dinilai nggak cuma satu dua mahasiswa. Nah, jadi kalau semakin kita bisa rapi dan memudahkan penilai, ya insya Allah juga penilaiannya juga jauh lebih objektif gitu ya. Karena kan apa yang nilai ini nggak nyari-nyari folder lagi, tapi sudah jelas misalkan, oh ini kepribadian guru, ini thinking skill. Nah, nanti silahkan dibuat 6 ya, sama seperti nama mata kuliah yang ada di sini. Nah, ini ada, maaf, ini tadi
ada AI for Education, kemudian ada ice breaking, ada kepekaan alam, kemudian satu lagi ada Olimpiade SD. Nah, nanti setelah teman-teman membuat masing-masing folder sesuai dengan nama mata kuliah yang ada di sini, nah teman-teman bisa memasukkan eviden ya sesuai dengan nama mata kuliahnya. Misalkan, tadi sudah saya kasih contoh kalau kepribadian guru itu evidennya adalah berita acara. Jadi jangan memasukkan eviden lain selain berita acara. Ya, karena yang dihitung di sini adalah berita acaranya. Kemudian yang kedua, misalkan mata kuliah thinking skill. Di sini ragam kegiatannya kan terkait dengan kepekaan sosial ya. Di mana ragam kegiatan MBKN-nya di sini adalah magang sesuai program yang dipilih. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian panduan. Layar saya sudah ganti panduan belum ya? Atau tetap ini? Ini saya buka panduannya di sini aja. Oh, hmm, hmm. Ini share panduannya. Nah, ini nanti juga kalau teman-teman barangkali ada file yang hilang, masih ada yang tertinggal, nanti insya Allah saya share kembali ya di grup. Nah, ini teman-teman ada beberapa opsi gitu ya. Tadi kan di bagian ragam tadi kan ada magang gitu ya. Nah, di sini magang itu variannya sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada yang satu, bisa pakai yang satunya ya. Ini dari A sampai M loh, insya Allah sangat cukup ya. Kalau hanya diminta untuk memilih satu atau dua kegiatan saja. Bahkan kalau teman-teman misalkan hanya memilih satu kegiatan, misalkan hanya mengajar bahasa Arab misalkan, boleh nggak usah, dah boleh aja. Ya silahkan apa mengajar bahasa Arabnya diperbanyak sesuai dengan yang diminta dalam spreadsheet ragam kegiatan tadi. Contohnya misalnya di sini ada menyimak hafalan, mengajar bahasa Arab, mengajar TPQ, mengajar di Madin, kemudian apa mengelola rumah tangga pengasuh pondok, ya misalkan tadi ada yang menjadi driver, ada yang merawat, kemudian ada yang menyiapkan makan dan minum, itu bahkan bisa masuk gitu ya. Nanti evidennya apa ya? Silahkan nanti bisa berupa foto atau berupa apa eviden yang mendukung untuk kegiatan magang ini. Afwan Maka Ustazah, berarti yang saya laporkan tadi itu masuk di ini ya, magang ya? ya betul. Nah, nanti silakan Bu Ermi dimasukkan folder yang tadi ke dalam folder mata kuliah magang tadi ya, thinking skill. Nah, nanti bisa dimasukkan ke situ. Baik. Jadi, jadi nanti lebih mudah kita juga mengecek misalkan oh ini masuk ini lebih mudah. Seperti itu. Sampai memberikan misalkan yang apa laki-laki bisa memberikan khotbah Jumat, imam sholat, kemudian juga menjadi panitia PHBI, PHBN juga bisa gitu, mengelola pondok pesantren, panti jompo, panti asuhan semuanya bisa. Ya, tinggal teman-teman di sini mau milih yang mana, ya yang sekiranya ya bisa atau mungkin yang tiap hari udah dilakukan gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Nah, nanti kalau masih bingung lagi di bagian. Nah, ini ya, jadi ragam. Nah, nanti sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau tadi Bu Erni sudah membuat folder dengan poin-poin yang tadi itu semua masuknya kan ada di magang. Itu ada di mata kuliah thinking skill. Berarti nanti harusnya Bu Erni mengupload eviden yang tadi itu di bagian thinking skill ini. Nah, jadi kalau sudah bikin folder per mata kuliah kan enak. Kita naruhnya mana udah enak. Sesuaikan saja dengan eviden yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak ada atau tidak tertulis di sini, nah itu bisa ditanyakan kembali. Seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan tidak ada di sini kemudian tidak dikerjakan itu ya, tetap dikerjakan aja. Cuma nanti varian kegiatannya bisa ditanyakan kembali. Nah, kemudian yang ketiga ya di sini ada mata kuliah AI for Education.
Ya, CPMK-nya adalah mampu mengelola hasil pembelajaran siswa SD. Di sini adalah konsultasi wakakurikulum. Nah, kalau tadi Bu Erni, tadi yang saya kasih contoh tadi di poin nomor 2 di bagian logbooknya Bu Erni. Nah, ini pembagian jadwal mengajar dari wakakurikulum. Berarti kan sebenarnya ini adalah salah satu konsultasi dengan wakakurikulum yang sebenarnya itu sudah bisa masuk di ragam sini loh, laporan konsultasinya gitu. Nah, hanya saja apakah eviden yang berupa laporan konsultasi itu ada di Bu Erni gitu. Kalau misalkan ada ya berarti bisa dimasukkan ke evidennya AI for Education. Ini laporannya nggak harus laporan yang gimana-gimana ya, maksudnya misalkan namanya laporan ya, misalkan ada kopnya, ada identitasnya, kemudian ada apa poin-poin konsultasinya, hasilnya apa. Nah, cukup sudah seperti itu saja. Mungkin bawahnya dikasih tanda tangan gitu ya. Itu bisa juga dimasukkan ke sini. Nah, itu kalau misalkan Bu Enmi atau teman-teman itu membuat dua saja, 2 kali konsultasi waka, itu sudah dapat nilai minimal. Bagaimana kalau misalkan hanya satu gitu? Apakah ditolak? Ya enggak gitu ya. Kalau dua dapat rentang nilai segini, berarti kalau satu ya rentangnya nilai di bawahnya ini gitu. Tetapi memang kami tidak memberikan nilai di atas ini. Jadi karena misalkan ini sudah ada 7 sampai 8 itu berarti kan 8-nya udah maksimal. Kok ternyata ada yang ngumpulin laporan konsultasinya 10 gitu ya. Nah, itu tetap kita kasih nilai maksimal yang ada di sini. Tuh, karena ini sudah nilai maksimalnya itu sudah B plus ya. Jadi kalau teman-teman apa mencermati tiap mata kuliah misalkan saya harus dapat di bagian ini semua berarti ya misalkan gitu. Nah, ini udah dapat B plus semua di sini gitu. Nanti akhirnya tinggal ini ibaratnya kan nilai per mata kuliahnya. Nanti ada tambahan nilai dari video yang teman-teman buat. Nah, nanti akan saya sampaikan setelah ini. Nah, kemudian di EFR Education sudah kemudian kepekaan alam gitu ya. Kepekaan alam ini ragam kegiatan MBK-nya adalah membuat RPP gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman ke sekolah itu ya, setiap kali mengajar itu kan pasti ada RPP-nya ya. Jadi eh, seberapa pun banyak RPP-nya, itu silahkan coba dimasukkan ke eviden ini. Misalkan ngajar 1 kali pertemuan ya, 1 hari itu pertemuannya ada 4 misalkan, ada 4, berarti ada 4 RPP yang kita buat. Ya sudah, berarti 4 RPP-nya itu 1 hari ngajar aja kita udah dapat nilai segini loh. Apalagi misalkan 2 hari mengajar, 3 hari mengajar dengan masing-masing 1 hari itu bisa sampai 4 mata pelajaran atau 4 kelas itu sangat bisa dibuat seperti ini. Jadi saya rasa untuk yang RPP ini sangat sangat mudah ya untuk nyari RPP 4 ini sangat membuatnya sangat mudah sekali gitu karena kan tiap ngajar pasti ada RPP-nya. Nah, berarti nanti kalau teman-teman mau ngumpulin RPP nanti silahkan diupload di bagian folder kepekaan alam. Nah, jadi begitu nanti folder kepekaan alamnya dibuka, saya bisa menghitung oh di situ ada berapa RPP yang sudah diupload oleh Bu Safira misalkan. Nah, itu menilainya akan jauh lebih mudah. Kemudian di mata kuliah berikutnya ada Olimpiade SD. Ya, di sini mahasiswa mampu menjadi pendamping dan pembimbing murid berprestasi di sekolah ya. Dengan ragam kegiatannya adalah asistensi mengajar. Ya, jadi kalau teman-teman mendampingi ya, membimbing siswa-siswa di sekolah misalkan ada Olimpiade atau ada lomba gitu ya, di mana teman-teman di sini harus membuat soalnya seperti soal latihan gitu ya. Nah, itu kalau ada 2 paket soal yang dibuat gitu ya dan dipakai untuk membimbing siswa, maka teman-teman sudah bisa dapat 2 gitu. Jadi eh, 2 di sini bukan 2 soal ya, tapi 2 paket soal. 2 paket soal itu artinya ya, misalkan 1 paket soal itu berisi 10 soal atau 1 halaman ya, berarti eh, kalau punya 2 halaman ya berlaku 2 soal atau 2 paket asistensi mengajar seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ice breaking ya. Ice breaking itu mahasiswa mampu menggunakan ice breaking dalam pembelajaran di SD. Nah, di sini ragam kegiatannya juga sama dengan RPP tadi sangat mudah sekali gitu ya, karena ragam kegiatannya hanya membuat PowerPoint saja. Nah, ini sebenarnya bisa kita integrasikan dengan mata kuliah kepekaan alam ya, di mana teman-teman kan bikin RPP gitu ya. Kemudian ketika bikin RPP, di dalamnya ada bikin PPT-nya gitu, PPT ngajarnya. Nah, berarti itu bisa masuk 2. RPP-nya bisa masuk kepekaan alam, PPT-nya bisa masuk ice breaking gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Nah, sehingga di sini memang jumlah yang diajukan itu bisa sangat banyak sekali gitu. Karena 1 kali mengajar itu kita asumsikan teman-teman punya 1 PowerPoint dan 1 RPP.
Seperti itu. Jadi ini seperti tawaran terbuka gitu ya. Teman-teman mau nilai berapa ya sudah silahkan dipenuhi sesuai dengan nilai yang diinginkan gitu. Jadi kalau ini ada nilai B plus di sini, ya kalau teman-teman ada di kolom yang kedua ini ada B. Kemudian kalau ada di kolom yang ketiga itu adalah B min. Kemudian kalau di kolom keempat itu C plus ya. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan kurang dari ini gitu ya, itu bisa jadi mendapatkan kanal C plus jadi bawahnya C gitu ya. Itu atau kalau misalnya nggak mengumpulkan ya mungkin saja dapat D gitu karena kan nggak ada yang dinilai sama sekali gitu. Jadi kita fair ya teman-teman semua ya apa yang ada di dalam folder evidence ini tadi ya ini yang akan dinilai. Nah, nanti barangkali biar lebih mudah, teman-teman bisa, misalkan di sini tadi, misalkan di mana S-Baking itu ada PPT. Nah, PPT-nya saya copy dari sini, linknya saya masukkan ke dalam logbook gitu. Karena di dalam logbook itu ada agenda saya mengajar misalkan. Nah, itu boleh sekali dibuat seperti itu. Jadi teman-teman nyimpennya udah nggak double-double ya, udah simpan aja di folder evidence nanti tinggal linknya ditaruh di logbook gitu. Karena memang yang harus diisi itu ada dua ya. Ada logbook ini ya yang berisi seperti jurnal itu dan ada evidence yang sudah dikelompokkan berdasarkan lampirannya. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman nilai yang dari setiap mata kuliah ini yang akan keluar di semester 6 itu tidak hanya murni dari nilai yang ada di sini. Jadi misalkan kepribadian guru Bu Sri itu dapat nilainya B plus gitu di sini dapatnya B plus. Apakah nanti hasil akhirnya selalu B plus gitu ya? Enggak gitu. Kenapa? Karena di bawah ada yang namanya evidence wajib. Nah, jadi lampiran wajibnya itu ada, yaitu video mengajar. Ya, jadi nanti setiap mata kuliah itu nilainya pasti akan di rata-rata dengan hasil evidence wajibnya berupa video ini tadi. Misal nanti ada Pak Kozin ngirimkannya 4 video, berarti dapat nilai yang ini. Ya, ada yang 2 video, berarti dapat sesuai dengan yang ini. Nah, misal di sini kok di video mengajar dapatnya 70 gitu ya. Kemudian di kepribadian guru karena mengumpulkan berita acaranya banyak dapatnya 85. Nah, berarti nanti 85 dan 70 itu di rata-rata baru menemukan nilai akhirnya. Seperti itu. Jadi ini adalah pengalih ya. Kalau evidence wajib ini pengalih. Jadi kalau video mengajarnya itu cukup banyak itu insya Allah juga nilai-nilai yang lain juga akan terbantu. Seperti itu. Nah, video mengajar itu beberapa kali tadi ada yang tanya juga gitu ya, video mengajarnya durasinya berapa gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di panduan. Semoga terlihat ya. Nah, ini. Nah, mahasiswa wajib membuat video mengajar dalam kurun waktu 1 semester. Jadi, apa namanya, boleh kalau beberapa video itu dijadiin satu gitu. Atau mungkin ngambil videonya nggak perlu full ya, hanya sedikit-sedikit itu aja, tapi nanti diedit dan dijadikan satu. Karena di sini durasi video itu wajib 30 sampai dengan 45 menit untuk satu videonya. Tuh, jadi kalau teman-teman ngajar misalkan seperti 2 jam pelajaran gitu ya, itu kan berarti 35 dikali 2 ya 70 menit ya. 70 menit itu nggak harus kameranya di standby kan, itu nggak ya, bisa dipindah-pindah gitu. Yang penting nanti ketika dikompilasi itu durasi videonya 30 sampai dengan 45 menit. Seperti itu. Jadi durasi video ini juga penting gitu ya, karena mempengaruhi nanti jumlah video berapa yang akan dikumpulkan oleh teman-teman. Jadi jangan sampai nanti diakali, misalkan ada 10 video ya, tapi masing-masing video ternyata hanya 1 menit seperti itu. Ada yang dibutuhkan adalah 30 menit. Nah, kemudian selain itu di dalam video itu yang catatannya adalah suara gurunya harus terdengar dengan jelas dan penampakan aktivitas murid ya dengan jumlah muridnya itu proporsional. Misal kalau siswanya 4 itu ya, siswanya 4 tuh ya apa kelihatan kan kalau sisanya 4 gitu. Kalau sisanya 30 ya kelihatan sisanya 30. Ya, tapi jangan sampai apa jumlah murid dengan ini tuh tidak proporsional gitu. Misalkan kayaknya sisanya banyak, tapi kok kegiatannya cuma sedikit gitu. Nah, itu kan kalau di video jadi jelek juga. Nah, itu kemudian di dalam bagian atas kanan video itu terdapat logo STKIP Aligma. Nah, ini bisa diedit juga ya teman-teman ya, asal ada video mentahnya. Nah, yang paling susah itu ada video mentahnya. Kalau misalkan video mentahnya nggak ada, ya susah ya mau ngedit ya.
Ya, kemudian yang terakhir ya terkait dengan waktu MBKM ini, ini kalau saya, nah ini sekarang teman-teman sudah ada di bulan April ya, tanggal 14 atau pertengahan April. Ya, sedangkan berdasarkan informasi yang saya dapatkan kemarin, di bulan Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus. Nah, ini kan semester asalnya berakhir ya. Nanti setelah Agustus ya berarti bulan September, Oktober ya biasanya mulai semester baru itu teman-teman nanti mulai mengulang lagi apa kegiatan MBKM dengan mata kuliah yang berbeda dan tagihannya yang berbeda juga. Gitu. Jadi nanti untuk yang semester 6 ini akan berakhir di bulan Agustus. Nah, proses dari apa teman-teman hasil mengerjakan sampai dengan hasilnya nilai itu kan lama ya. Ada proses penilaian, ada proses apa namanya rapat penentuan juga, ada nanti hasilnya belum ke SKS-nya, belum ke KHS-nya dan seterusnya gitu. Sehingga memang kita tidak menyediakan waktu 6 bulan full untuk melakukan MBKM ini gitu. Jadi kalau di bulan Agustus itu biasanya sudah rapat pleno, maaf ini KHS-nya sudah keluar kalau Agustus, ya, kartu hasil studinya sudah keluar, maka di bulan Juli itu ada pleno dan penentuan. Nah, biasanya di pleno ini nanti hasil yang teman-teman kerjakan dan sudah dinilai oleh asesor itu akan muncul gitu. Maksudnya ini logis ya kalau anak ini dapat nilai segini, misalkan hasil bukti apa pengerjaannya mana dan seterusnya itu ada di bulan Juni. Nah, sehingga harapannya di bulan Mei, Mei ya Juni awal ya. Juni awal itu data evidennya sudah fix tuh. Jadi ini masih ada bulan Mei, masih 1 bulan, kemudian April masih setengah bulan ya, berarti masih sekitar 6 pekan lagi. Nah, berarti 7 pekan ya, atau awal pertama Juni. Nah, itu data evidennya harus sudah lengkap. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang teman-teman masih masih nyantai masih ini nggak apa-apa nanti tinggal di bulan Mei atau Juni awal ya, atau Mei akhir tuh data evidennya bisa lengkap ya sehingga di bulan Juli itu bisa pleno dengan baik gitu karena hasilnya nggak ada yang tertunda-tunda. Nah, yang perlu menjadi catatan itu biasanya di bagian apa namanya folder eviden tadi ya itu kan foldernya terbuka ya mode terbuka jadi punya teman-teman juga harus sama mode terbuka juga biar kita bisa melihat hasilnya teman-teman. Seperti itu. Oke, barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Mbak Erika dulu sudah. Iya, Bu Erika dulu. Silakan Bu Erika. Ustazah, saya mau tanya Mm-mm. yang bagian pedoman konversi nilai kegiatan asistensi mengajar, Ustazah. Ya, Bu Erika tadi penilaian untuk asistensi mengajar ya. Ustazah, sabar saya ini dulu keluar dulu jaringan saya. Oke, oke. Oke, nanti ini ya, apa bisa gabung lagi. Bisa, Ustazah? Bisa ini, Oke. Duh. Oke, karena Bu Erika masih Iya, bisa lah. Bu Erika masih mau dilanjut atau nanti? iya Ustazah, ini yang di bagian pedoman konversi Mm-mm. nilai kegiatan asistensi mengajar itu kan ada banyak ragam aktivitasnya. Mm-mm. Ada sekitar 14 yang Mm-mm. mulai dari membuat RPP, LKPD, menyusun bahan ajar. Mm-mm. Yang di bagian sini Ustazah saya ada lampiran pedoman konversi. Lampiran di file mana itu?
Ini nggak ada. Ini satu halaman. Yang mana Bu Erika? Filenya namanya apa? Ini kah? Yang ini kah? Halo Bu Erika, betul yang ini yang dimaksud? Yang bukan Ustazah, yang ini. Mana sih? Saya mau kamera belakang. Ini magang. Hanya ada ini kayaknya lampirannya. Iya ini, yang ini hijau kan? Ini ya. Nah ini. Saya masih bingung pakai Zoom. Ini Bu Erika kayaknya tadi yang dibuka sama. Iya, yang ada 14 poin Ustazah. Iya, ada 15 poin, betul. Itu Ustazah, saya mau tanya yang di bagian konsultasi guru pamong sama konsultasi guru kelas. Itu dia bentuk template pertanyaannya itu dalam bentuk kertas atau bagaimana? Nah, ini Bu Erika. Jadi kalau di sini kan belum ada mata kuliah yang dituju ya. Maksudnya belum rinci kan. Ini cuman ada ragam aktivitasnya sama oh sebenarnya ini asistensi mengajar. Disesuaikan sama yang ini aja Bu Erika, yang ragam kegiatan yang PGSD. Karena kalau panduan yang Bu Erika buka itu Berarti kan panduan berarti nggak umumnya. usah pakai yang ini Ustazah. Ya, pakai yang ini Bu Erika, yang khusus PGSD. Nah, kalau yang itu tadi kan secara umum untuk semua prodi ya. Oh, Nah, kalau kita yang PGSD itu kan mata kuliahnya nggak sampai 14 ya. Hanya 6 yang tadi saya iya. sebutkan di sini. Jadi nanti eviden dan ragam kegiatannya ngikut yang ada di sini. Ikut seperti yang saya Oh iya tayangkan ini. Ustazah. Ya, hanya saja yang magang ya, karena dia apa bentuknya banyak. Nah, itu kembali lagi ke panduan. Ya, pilihannya ada misalnya tadi kayak TPQ, kemudian pondok pesantren dan seterusnya itu boleh ya. Tuh, jadi yang diikuti yang warna ungunya coba Erika, karena ini untuk yang PGSD. Baik Ustazah. Terus Ya, kalau misalnya ini Ustazah yang bentuk eviden yang berita acara yang tadi yang pertama Ustazah. mm-mm. Ya, Itu oh, oh. berita acaranya maksudnya yang kayak misalnya permasalahan siswa itu yang di kelas yang kita ajar atau bagaimana? Bisa, bisa dari kelasnya bisa. Misalkan ada, oh ternyata waktu ngajar ada anak yang berantem misalkan. Kemudian kita Ya. membuat berita acaranya gitu ya. Kemudian dikonsultasikan dengan guru kelas atau wakilnya gitu. Nah itu juga bisa masuk ke dalam. Nah nanti kalau Bu Erika Berarti misalkan, mm, berarti buktinya seperti kayak foto dokumentasinya itu bagaimana? nah Hanya buktinya berita itu nanti acaranya saja atau tidak perlu fotonya dan dokumentasinya? biasanya itu foto nanti dilampirkan di berita acara Bu Erika. Nah, nanti kalau Bu Erika masih ada yang bingung di lampiran 2 ya, ini ada formulir atau format-format yang bisa dipakai untuk konsultasi mitra misalkan. Kemudian Iya. ada juga yang lampiran evaluasi bulanan DPA. Kan macam-macam ya. Nanti silakan di sini dicari apakah ada eh, apa namanya kemarin. Begini Kak Ustazah. Bentar, saya kemarin kayak lihat Yang ini. begini Ustazah. Nah itu dia ada formatnya kan ya. Iya. Nah, ini nanti kalau teman-teman Berarti setiap buka di websitenya MBKM itu kan ada dokumen format dan template. Nah, di sini ya. teman-teman bisa lihat, nah misalkan berita acara penanganan masalah siswa, itu berita acaranya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Itu kalau Bu Oh iya. Erika sudah buka itu seperti yang sama. Nah, ini.
Nanti ada tanda tangannya seperti ini. Jadi apa berita acara atau apapun ya yang selain mungkin kalau RPP kan itu sudah ada formatnya biasanya. Nah, itu bisa dicek Ya, di bagian format dan template ini tadi. Tuh, jadi ada logbook juga, ada mungkin DPA, ada yang modul aja dan LKPD yang belum punya ber- template. Nah, itu bisa lihat di sini. Jadi bisa menyesuaikan. berarti ini bisa dijadikan ini Ustaz. Misalnya kita print terus kita scan Tulis. kembali mestinya Iya, hasilnya. iya bisa. Oh iya Ustazah. Nah, jadi bisa kalau lebih mudah memang gitu. Misalkan apa ke sekolahnya kan offline ya, itu bisa tanda apa ngisi di apa kertas, kemudian nanti ditandatangani dan di-scan kembali itu bisa. Pertanyaan yang terakhir Ustazah. Ini Boleh. yang kegiatan magang kan kalau Mm, misalnya kan ke sekolah kan biasa ada surat. Kalau misalnya kegiatan magang, kalau misalnya minta suratnya kita minta boleh. Surat dari TPK-nya gitu tak maksudnya. Maksudnya dari Kampus. kampus begitu Ustazah. Oh Iya. boleh silakan nanti di tadi kan ada ya di apa webnya MBKM tadi. Bentar, mana Hanya ya? surat untuk ke sekolah sih Ustazah di situ. Bentar. Pengajuan ada nggak pengajuan di sini? Oke, nanti ini apa namanya kalau mau ada yang untuk magang ya, berarti kan bukan sekolah ya, misalkan TPQ atau sejenisnya. Nah, misalkan tidak ada di format sini, nanti silahkan coba chat saya, nanti saya tanyakan ke yang membuat suratnya ya. Ya Ustazah. Ada lagi Bu Erika? Cukup Ustazah. Oke, terima kasih Bu Erika. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Tadi ada Bu Ermi ya yang mau bertanya tadi. Iya. Ya, Baik silakan Bu saja Ermi. yang mau saya tanyakan yang konsultasi dengan Waka Kurikulum. Mm-mm. Nah, ini apa namanya, terkait apa saja yang perlu kita buat laporan. Kayak saya tadi kan contohnya ketika pembagian jadwal mengajar itu. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya kita mengkonsultasikan terkait proses belajar mengajar yang ada di kelas itu juga bisa. Bisa, semua yang berkaitan dengan wakil kurikulum itu semuanya bisa dibuat laporan konsultasi dan bisa diklaim untuk eviden mata kuliah AI for Education. Jadi Termasuk topiknya kita tidak membatasi ya dengan wakil kurikulum itu bahasannya apa gitu ya. Tapi mulai dari misalkan pembagian jam mengajar, kemudian proses mengajar, mungkin juga nanti ada konsultasi hasilnya itu bisa disampaikan semuanya. Jadi tidak perlu topik ini boleh nggak, topik ini boleh nggak. Kita nggak membatasi itu. Jadi semua yang berhubungan dengan wakil kurikulum itu semuanya bisa dibuat laporan konsultasi dan bisa diklaim untuk eviden mata kuliah ini. Betul. berarti ini laporannya hanya berupa apa namanya ini ya, nggak perlu ada foto ketika kita konsultasi gitu ya. Kalau Hanya berupa dokumen. di template ada ini nggak ada konsultasi dengan. Nah ini ya, jadi kalau tadi apa konsultasi dengan pakar kurikulum ya itu nanti bisa pakai formulir yang ini, formulir konsultasi pada mitra. Nah di sini ini yang dilampirkan ya di sini ada melampirkan dokumentasi konsultasi berupa foto dan hasil berupa catatan manual atau catatan tangan tuh ya kalau misalkan ada itu boleh dilampirkan. Ya kalau fotonya foto-foto dengan apa maka kurikulumnya ya entah itu foto biasa atau foto candid gitu ya itu juga bisa dimasukkan di bagian lampiran yang ini. Jadi fotonya tadi dipakai lampiran untuk laporan. Jadi tidak Oh, baik. serta-merta kita memfoto terus langsung dikumpulkan fotonya enggak ya, tapi ada Iya, laporannya terus bawahnya ada tambahan fotonya seperti itu. iya. Hmm. Ya, masuk dulu, Nak. Baik, syukron Ustazah. Nah, sudah itu aja Bu Ermi. Ya, sudah Oke, itu aja. ya. Oh ya Ustazah, Hmm? kemudian video mengajar. Video Mm-mm. mengajar ini kan misalnya saya ngajar 4 mapel ini. Mm-mm. Berarti ini masing-masing satu berarti udah cukup gitu. Boleh. Satu cukup. Jadi nanti kalau misalkan Bu Ermi tadi kan ada 4 mapel, misal per mapel mau dibuat Iya, satu video gitu ya. Karena kan videonya cukup iya, panjang. Nah, berarti iya, Bu Ermi kan menghasilkan 4 video ya. Nah, ini udah dapat nilai maksimal. Iya, jadi nggak perlu terlalu banyak ya, tapi harus iya, memenuhi kriteria yang apa ada di panduan tadi ya.
waktunya 30 Baik. sampai 45 menit. Ya, Itu aja. ya. Baik. Ya. Syukran Ustazah. Ya, Bu Ermi, sama-sama. Silakan ada yang lain lagi yang mau ditanyakan. Ayo, Ustazah. Siapa ini? Oke, Iya, Bu Nur Hayati. Ustazah. Silakan Bu Nur Hayati. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan itu tentang RPP dan SBK. Di dalam RPP RPP dan ada SBK, ya iya, Ustazah. oke. Heeh. Itu SBK-nya bisa dimasukkan di situ. Terus apakah untuk PPT-nya, RPP-nya bisa dipenggal dimasukkan ke PPT? Boleh. Oh, Atau maksudnya hanya Bu Nur Hayati kan di RPP itu ada SBK-nya. Nah, SBK-nya mau dibuat PPT gitu ya? iya, apakah perlu dibuat PPT atau ya maksud saya itu dipenggal untuk PPT atau hanya RPP itu yang dimasukkan ke evidennya? Oke, ya. Gimana, Ustaz? Ya, jadi RPP dengan PowerPoint itu adalah dua eviden yang berbeda ya, Bu ya. Kalau RPP Oke. itu eviden untuk mata kuliah kepekaan alam ya, sehingga nanti Bu Oke. Bu Nur Hayati kalau mau mengumpulkan RPP kan itu foldernya ada di folder kepekaan alam ya di sini. Ya, sedangkan untuk SBKing nanti ada di folder SBKing sini. Ya, yang berupa PowerPoint. Sehingga nanti kalau misalkan Bu Nur Hayati tadi membuat RPP yang di dalamnya ada ice breakingnya, ya kemudian ice breakingnya tadi dipotong mau dibuat PPT lagi gitu ya, biar bisa dikumpulkan dua gitu kan ya Bu ya. Nah itu bisa. Oke. Ya, jadi nanti silakan dipotong ya, dipotong untuk satunya mata kuliah S Breaking ya, satunya untuk mata kuliah kepekaan alam. Nah, tapi yang jelas Baik. untuk kepekaan alam itu formatnya ya format RPP, sedangkan untuk S Breaking itu formatnya yang format PowerPoint. Jadi kalau S Breaking-nya tadi Oke. mau dipotong terus mau dibuat PowerPoint boleh ya. Tapi Terima esensinya adalah kasih. yang dikumpulkan adalah PowerPoint-nya gitu. Ya, ya, ya. Satu Apalagi, lagi, Ustaz. boleh. Ini yang dimaksudkan Ibu Ermiati tadi itu Mm. 4 video itu masing-masing 30 menit atau bagaimana? Iya, masing-masing 30 menit, Bu. Karena di panduan itu kan tadi, maaf, Bu. Panduan tadi kan sudah jelas ya, satu Bukan 4 mapel, satu video 30 menit, bukan. monggo kalau mau dibuat misalkan tadi 4 mapel, terus karena karena videonya mungkin pendek-pendek gitu ya. Jadi 4 mapel itu ketika dijadikan satu kok ternyata hanya jadi 40 menit misalkan. Nah, berarti hanya jadi satu video kan ya, Bu ya. Nah, itu berarti yang dikumpulkan ya hanya satu saja. Tapi kalau misalkan tadi per mapel, Tapi nilainya hmm, ya nilainya nilainya yang menyesuaikan, ya nilainya menyesuaikan, Oke, nilainya oke. menyesuaikan yang ini tadi yang di bawah. Nah, gitu, Oke, gitu. Jadi nanti terima semua kasih. yang dikumpulkan itu nilainya menyesuaikan yang dikumpulkan ya Bu ya. Oke, oke. Oke. Oke, terima Ya kasih ada lagi? Ustazah. Ya sama-sama Bu Nur Hayati. Silakan bagi teman-teman yang lain barangkali ada yang masih mau ditanyakan kembali. Vina Ustazah, izin bertanya Ustazah. Ya silakan Bu Vina. Afwan Ustazah, yang bagian itu di Olimpiade SD itu ya Ustazah. Berarti seumpama nanti kita tidak mengajarkan yang soal-soal untuk Olimpiade itu cukup membuat soal-soalnya saja atau bagaimana Ustazah? Oh, maksudnya di kelas itu tidak ada ini nggak ada. Ini aja Bu dimasukkan ini kan ketika ngajar itu kan pasti kita ngasih soal ya. Nggak mungkin kita sama Ya, sekali nggak ngasih soal ya. Nah itu bisa dimasukkan ke sini. ya, ya Ustazah. Jadi soal yang Oh, dipakai ketika mengajar itu bisa dimasukkan di sini. baik Hmm. Ustazah. Berarti nanti untuk dokumentasi juga bisa diambil ketika kita mengajar yang itu ya, LKPD itu kegiatan di dalam kelas. Untuk Olimpiade SD yang dikumpulkan itu berupa soalnya. Jadi apa namanya? Hanya saja. Soalnya saja. Oh, baik Ustazah. Jadi misalkan dari RPP itu kan ya, misalkan di RPP ada Bu Vina misalkan membuat 10 soal untuk apa ya evaluasi di akhir pembelajaran gitu ya. Nah itu bisa dipreteli satu-satu Bu ya, RPP-nya dikirimkan ke kepekaan alam, soalnya bisa masuk ke Olimpiade, PPT-nya bisa masuk ke S Breaking itu bisa, boleh gitu. Oh, ya Oke, Ustazah. ya. Ada Ya lagi Bu Ustazah, Vina? syukur. Udah cukup Ustazah. Cukup ya, oke, Nanti misal alhamdulillah. bingung bisa Bingung bertanya bingung lagi. lagi ya. Oke, silakan Syukur yang Ustazah. lain. Ya, sama-sama Bu Vina.
Saya lagi Ustazah, Oke, maaf. monggo Bu Nur Hayati. Yang masalah Olimpiade itu kan umpama ini kan di SD Bandung ini kan akan ada lomba pramuka Garuda. Jadi kegiatannya itu apa membuat prakarya. Apakah bisa dimasukkan ke Olimpiade? Membuat prakarya. Iya, lombanya itu membuat prakarya. Apakah itu bisa dimasukkan Olimpiade, Ustaz? Tergantung Bu. Nanti kalau di dalam prakarya itu gini maksudnya, kalau prakarya itu kan lebih ke membuat ya, membuat sesuatu ya, bukan ke soal gitu ya. Tapi kalau Oh, misalkan Bu Nur Hayati apa ya ibaratnya biar sekali mendayung ya, biar sekali mendayung ini juga dapat gitu ya. Itu juga bisa iya. nanti misalkan Bu Nur Hayati misalkan oh karena ada event ini Bu Nur Hayati membuatlah soal terkait dengan prakarya-prakarya itu tadi. Misalkan Oh, yang mau dibuat iya. prakaryanya misalkan dari bahan bekas untuk membuat kotak pensil misalkan. Nah, bahan yang diperlukan apa saja. Nah, kayak gitu kan sudah masuk soal ya. Nah, itu. Jadi nanti Oh, satu paket itu ya isinya soal-soal terkait dengan pembuatan prakarya. Itu boleh kalau seperti itu. Jadi bentuknya tetap soal, tapi kontennya, nah itu boleh menyesuaikan yang ada di sekolah itu sedang sedang apa ya, sedang apa yang dibutuhkan di sekolah itu boleh menyesuaikan. ya Ustazah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lain yang lainnya lagi barangkali masih ada pertanyaan. Ustazah, ini saya izin bertanya yang ice breaking Mm-mm. itu kan ada 12 kali pertemuan. Itu maksudnya setiap satu satu kali video berbeda atau 12 kali pertemuan sama saja boleh? Sebentar-sebentar. Ini ice breaking kan tagihannya adalah PowerPoint. Jumlahnya ada 12 Iya, PowerPoint. iya. Nah, kemudian 12 PowerPoint itu, Itu kan berarti misalnya satu PowerPoint setiap setiap ice breaking berbeda oh 12, iya ini 12 setiap PowerPoint kali ini pertemuan. yang dihitung PowerPoint-nya, Bu. Jadi misalkan ini pertemuan satu PowerPoint. Pertemuan dua, satu PowerPoint kayak gitu. Iya, ice Nah, breaking itu. berarti berbeda-beda setiap setiap PowerPoint. Iya, berbeda-beda. Atau misalkan satu kali mengajar Berarti kok ice ternyata breakingnya pakai ada ice. 12. Iya, betul. Jadi yang dihitung itu jumlah PowerPoint-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman misal nih satu kali mengajar kok pakai dua PowerPoint, pakai dua ice breaking gitu ya. Itu biar banyak ya. Ya, Ice breaking-nya dipisah aja PowerPoint-nya. Jadi kita kan menghitungnya kan nanti hitungannya PowerPoint ya, bukan bukan satu PowerPoint itu isinya berapa gitu nggak dihitung gitu. Jadi PowerPoint-nya ada berapa gitu. Sehingga kalau sekali ya. ngajar kok pakai lebih dari satu ice breaking, ya berarti PowerPoint-nya dipisah aja, nggak usah digabung gitu biar Oh, nilainya ya. bisa bisa agak tinggi di situ. Iya, Ustazah. Mm. Ada lagi? Afwan Ustazah, itu Ustazah. bagian breaking Ustazah. Ya. Yang bagian ice breaking itu maksudnya dari ice breaking itu sendiri itu ambil dari kayak misal kita sedang di pelajaran IPA terus pakai ice breaking yang IPA. apa kayak mati itu sama pelajarannya atau ice breakingnya itu bebas aja Ustazah. Oh bebas saja. Jadi nggak apa nggak terpatok sama materi gitu kan? Harus Iya. sesuai, iya, iya. Nggak harus sesuai materinya nggak. Jadi kalau misalnya ice breaking untuk mencairkan suasana aja boleh. Oke Ustazah. Ini ada lagi Bu Vina? Sudah Ustazah, nanti kalau ada lagi saya Sudah. tanya lagi. Oke. Oke, silakan yang lain masih ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustazah. Oke, ini siapa nih? Pak Syawaf. Ya, monggo Pak Syawaf. Itu berarti dari yang ditampilkan itu berarti semuanya harus ada berarti ya, Ustazah ya? Ini yang setiap mata kuliah ini. Ya, Iya, apa betul. apa hanya yang abu-abu aja? Oh, enggak semuanya. Jadi di semester 6 ya ini ya, semester 6 mata kuliahnya ada Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6-6-nya harus dipenuhi. Karena kita tiap tiap mata kuliah kan perlu nilai yang perlu dikonversi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Pak Syawab hanya memenuhi misal nih kepribadian guru nih, dapat dapatnya banyak di sini gitu. Nah,
ya hanya dapat ini aja gitu, yang lainnya kosong. Tuh, jadi lebih baik kalau saya ya semuanya dipenuhi gitu ya, meskipun nilainya nggak harus nilai maksimal gitu. Jadi kalau misalkan insya Allah nggak susah ya, misalkan nih berita Ya. acaranya ngumpulkan satu, kemudian tadi magang misalkan jadi khotbah apa khotbah Jumat satu kali, kemudian konsultasi waka dua kali, kemudian ngajarnya misalkan tiga kali, kan bikin RPP-nya tiga nih. Di, di, Ya. dipisah-pisah aja nih, RPP-nya tiga masuk sini, kemudian soalnya masuk ke bawahnya ini ya, PowerPoint-nya bisa masuk ke bawahnya lagi gitu. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan, ini bisa sekali jalan Oke, gitu. berarti pada intinya MK semua itu berarti harus anu ya sesuai apa evidennya itu ya. Iya, betul. Nanti kalau tidak sesuai Berarti evidence ini apa ya, namanya MK-nya seumpama contohnya Olimpiade SD berarti hmm, kita mengerjakan evidennya soal berupa soal gitu ya berarti ya. iya betul. Jadi nanti ketika ngajar kok membuat soal ya sudah bisa dimasukkan ke sini gitu. Makanya tadi Berarti saya enggak ada maksudnya enggak ada minimal atau maksimalnya dari soal tersebut enggak maksudnya berapa halaman atau oh nggak ada. Kita yang dihitung tuhnya berarti paket hanya soalnya, jumlahnya, paket soal. Jadi jumlah filenya. iya betul. Jadi satu file itu kan biasanya satu paket soal. Nah, itu ada dua, Ya, bukan dua soal, bukan dua soal aja loh ya. ya maksudnya satu Iya, satu file itu dihitung per filenya ya. satu, iya Maksudnya minimal betul. kalau semuanya 5 atau 10 dalam Hmm, satu filenya ya mm-mm. terserah kita berarti ya. Iya terserah. Atau Nggak ada gimana tuh, ada maksudnya ada batasan soalnya enggak gitu. nggak ada. Yang dihitung hanya paket soalnya saja. Terus apa lagi ya saudara ya? Tadi kok. Nah, kalau untuk magang itu saudara, Mm-mm. Magang ini, kita itu eh juknisnya gimana saudara? nah ini, jadi kalau magang itu kan evidennya sesuai program yang dipilih ya, sesuai dengan Hmm. petunjuk teknis. Nah Kan nanti kayaknya yang tadi bagian ada ini, berapa apa ah, 15 atau 17 tadi itu ya. nanti bisa Soalnya dilihat di bagian panduan ya Pak Sawaf ya. Di bagian panduan itu sudah ada, nah ini. panduan yang di yang di apa namanya? Linknya itu ya, Bu. Ya saya. Iya, yang ada di linknya. Nanti insya Allah setelah ini juga bisa saya kirimkan ya file-filenya, barangkali Oh, teman-teman biar tidak miskomunikasi lagi gitu ya. Ini nanti saya kirimkan juga, jadi biar teman-teman bisa langsung apa download dari apa grup WA juga bisa. Nah, nanti nah, silakan terus dilihat di ini. satu Salah lagi satunya saudara. bisa. Untuk ya untuk apa kita melaporkan kan katanya harus ada bukti berupa foto atau video gitu ya, saudara. Mm-mm. Itu kita masukkannya di mananya, saudara? Di logbooknya apa? Log Bentar, apa tadi itu? ini bukti foto apa dulu? Yang Jadi nanti kegiatan magang. kegiatan magangnya atau yang apa itu yang ada harus ada fotonya itu. Nah, nanti kan menyesuaikan Pak. Jadi misalkan nih Heeh. sedang menangani masalah siswa ya, berita Ya soalnya acaranya. kan yang Mm-mm, bulan kemarin waktu terakhir pertemuan kan saya tidak masuk ada kegiatan di sekolah. Jadi mm-mm. sampai sekarang pun saya juga masih kiri kanan bingung ini saudara. Iya nanti semoga nanti setelah penjelasan saya tadi nanti kan ini saya rekam ya. Jadi nanti kalau misalkan ada bingung-bingung lagi bisa diputar lagi videonya ya. Iya. Ini juga Jadi tadi masuknya eh, telat. iya, apa foto yang dimaksud oleh Pak Syaf itu nanti tergantung ya, fotonya foto apa. Misal, oh ada foto menangani masalah siswa, itu kan masuknya ke mata kuliah kepribadian guru. Nah, berarti foto Ya ini nanti berita acara. dimasukkan ke berita acara. Kalau misalkan Ya. fotonya dengan waka atau guru kelas atau apa Hmm. untuk konsultasi, berarti fotonya masuk di laporan konsultasinya. Seperti itu. Berarti Jadi, dimasuknya kemana? apanya? Yang saya masukkan file-file fotonya itu dimasukkan Dimasukkan di eh, laporan konsultasi, di di sebentar, di ini ya, di foldernya MBKM ini kan ada dokumen, format, dan template ya. Ini, ya. nah nanti silakan dipilih, misalkan tadi ada konsultasi mitra. Nah ini ada konsultasi mitra, nanti silakan diisi dan fotonya ditaruh di lampiran bawah sini. Oh di bawah, maksudnya di Mm, lampiran D itu ya bro foto. iya Bukan betul, yang di bukan yang di apa di log apa tadi itu? di Log apa sih? evidence, di folder evidence ini tadi, Di logbook. Di logbook. logbook ya, Nah, logbook. nanti logbooknya itu bisa langsung ambil lampiran dari eviden-eviden yang ada di sini. Jadi misalkan Oh tadi ada tinggal yang, cuma dimasukkan ke logbooknya itu. ya biar Berarti nggak kita juga beberapa kali wajib kerja. ngisi di logbooknya juga. Iya, ini punya punya BRMI nih misalnya.
Hmm. ada apa namanya pembagian jadwal mengajar dari wakil kurikulum misalkan. Nah, ini kan konsultasi dengan kurikulum ya. Nah, dokumentasinya itu Hmm. bisa langsung copy link dari yang mana tadi, yang ini. Kalau tadi apa mata kuliahnya apa tadi mata kuliahnya AI for Education ya, berarti nanti di foldernya AI ini, nah ini kan ada laporan konsultasi ya Pak ya. Nah itu linknya di Ya, copy aja langsung dimasukkan ke dalam sini, logbook. ya di dalam Ya, logbooknya. dokumen Jadi biar logbook. nggak dua kali kerja. Jadi kita ngerjakannya langsung Logbooknya itu Ustazah, kira-kira gitu. bisa bisa di-download nggak, Ustaz? Kenapa logbooknya? Maksudnya gini, jadi kita nggarapnya dulu di apa Word gitu, nanti Mm-mm. kita upload itu gimana? Seumpama, biar maksudnya nggak Mm-mm. bolak-balik, maksudnya Oh, biar nggak balik harus buka online ya. internet gitu loh. Kalau seumpama kita lagi offline, nggak ada kuota internet atau pas lagi Mm-mm. di pedalaman, Untuk logbooknya ya. ya, gitu Untuk maksud saya logbooknya gitu. bisa ini ini kan ada Kayaknya panduannya. kalau lihat di Hmm. dari panduannya yang di apa link itu kayaknya harus dimasukkan di situ gitu loh, Saudara. Kalau Iya lihat nanti dari bisa yang gini. punyanya. Bisa gini kan ini ada panduan ya, tinggal di copy aja kan ya dari Hmm. sini ya. Tinggal di copy file aja, kemudian nanti di download. Jadi misalkan ini saya ambil contoh satu punya BR Mini, ini kan saya bisa saya download Ya. kan. Nah, saya Hmm. download berupa dokumen ya. Nah, nanti Ya. isinya di situ. Nah, nanti ketika ngupload di sini jangan diupload dokumennya, tapi dikopikan isiannya gini aja. Oh Nah, biar gitu. nggak merubah format ya. Kadang kalau Ya, 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 kalau ya. diupload satu filenya langsung itu formatnya berubah gitu. Oh ya, ya. Jadi bisa tetap bisa seperti itu nanti dibantu. Kalau misalkan nggak bisa jadi Oh, satu berarti dari Word itu cuma di di blok copy gitu ya, aja, di blok di copy aja ya, nanti di blok di copy, di blok di copy langsung dimasukkan ke upload di sini. oh iya. Nah, gitu maksud saya kan Ya, jelas gitu Ustaz. iya, iya, Biar iya. nggak kiri kanan nanti malah Iya. ketabrak nggak tahu. Iya, jadi dokumentasinya bisa Daripada pakai tersesat cara nanti kan lebih lebih betul. baik bertanya daripada tersesat. Iya, makanya saya ini buka pertanyaan terus dari tadi. Nah, ya itu makanya itu. Iya. Gitu, Tata. Iya, oke. Ada lagi Pak Syawal? Terima kasih banyak. Ustazah, coba Hmm. Ustazah coba lihat saya punya logbook, maksudnya siapa tahu ada yang salah Nah, ini kan punya supaya kerja. ini ya. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalkan Bu Erika sudah terlanjur memasukkan dokumentasinya langsung foto seperti ini ya. Ini nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Cuman nanti kan Bu Erika jadinya ngerjakan dua kali, ngerjakan di sini juga, ngerjakan evidennya juga. Mana eviden? Ngerjakan eviden yang ininya juga kan ya, di folder yang ini tadi. Halo Bu Erika? Ya Ustazah, Ya, mau boleh, boleh. Punya Bu Erika ini nggak salah ya, tetap tetap bisa seperti ini gitu ya. Link modul aja, link dokumentasi, dicantumkan seperti ini boleh. Ya, cuman memang kalau mengerjakan seperti ini, kelemahannya adalah Bu Erika ngerjakan dua kali. Jadi ngerjakan di logbook iya, ngerjakan di folder Google Drive juga kan akhirnya. oh jadi Misal, bagusnya kerjakan di sini saja misal jadi ini saya tinggal ambil copy contoh. linknya. Ya, jadi saya ambil contoh nih, Bu Erika mengajar mata kuliah senam lantai. Di sini ada modul ajarnya sudahan. Ya, modul ajarnya itu di ragam aktivitas itu bisa masuk ke RPP kan di kepekaan alam. Otomatis Bu Erika Ya, harus ngupload di kepekaan alam di sini, ya kan? iya. Nah, setelah diupload di sini, nah kerjanya dibalik ya, kerjanya dibalik dari yang awalnya ngerjakan logbook dulu ya logbooknya dikerjakan nggak apa-apa, tapi dokumentasinya itu bisa dikosongi dulu bagian dokumentasi ini. Nah, nanti ngisinya menggunakan apa? Ngisinya menggunakan link yang sudah diupload di Google Drive. Jadi misalkan tadi ngajar Oh, senam, kemudian RPP-nya diupload di sini kan ya. Nah, itu ya. nanti baru di copy linknya dimasukkan ke dalam mana tadi logbooknya di Logbook. sini. Nah, jadi nggak dua kali kerja Berarti ngopi-ngopi tidak file perlu gambar di dalam logbook. di dalam Di dalam sini tidak perlu gambar, hanya berupa link saja. link saja boleh. Kalau misalnya mau ditambahin gambar seperti ini juga nggak apa-apa. Itu karena kan Oh di iya. dalamnya RPP tadi kan nanti Bu Erika juga pasti membuat video mengajar kan. Nah, nanti video mengajarnya Ya. juga pasti ditaruh di Google Drive sini. Biasanya nanti kalau yang evidence wajib video nanti bisa bikin satu folder lagi ya video mengajar gini. Nah, nah otomatis kan di video mengajar ini juga ada dokumentasinya Bu Erika mengajar senam lantai tadi kan ya.
Nah, itu. Jadi Iya, kalau mau Ustazah. membuat sistem seperti itu yang saya sampaikan tadi boleh, tapi kalau misalkan ustazah saya sudah terlanjur senang pakai caranya Bu Erika tadi, misalkan di sini ada fotonya, ada linknya juga boleh. Jadi saya bilang yang ini nggak salah. Ya, cuman memang harus kerja 2 kali kalau seperti itu tadi. Kalau hasilnya Ustazah kayak ini kata-katanya nggak apa-apa begini. Atau setiap pertemuan berbeda hasilnya. Oh, kalau HF ini nama pihak, bentar-bentar, ini bener ini, oh ininya. Kok kayaknya di panduan itu, oh iya nama pihak terkait. Oh iya ya, bisa bisa. Iya betul Bu Erika, seperti ini dikasih kontaknya aja. Nanti kalau Iya, kegiatannya apalagi kontaknya sama kan ya copy aja kan ya. iya. Baik Ustazah, Ya, terima kasih. sama-sama Bu Erika. Silakan ada lagi. Ustazah, Saya Ustazah maaf Ustazah, Ustazah. Oh Bu Sri ya, tunggu. Tunggu Bu Windia habis Bu Sri ya. Ustazah saya mau tanya yang tadi yang masalah evidence sama kegiatan bisa di ini Yang Kak, Ustaz. ini Yang masalah ini penanganan masalah siswa penanganan itu masalah untuk siswa berita ini. acaranya itu seperti apa ya Ustazah? Ini nih, Yang itu. pakai yang ini. Jadi kalau misalnya siswanya misalnya 7 sampai 8 ya pertemuan. Penanganan masalah siswa 1 sampai 2 bisa Bu Sri. Gak harus 7 sampai 8, banyak ini. Iya tapi kan nilainya bagus Ustaz. Iya betul, nilainya Kejar menyesuaikan. nilainya Ustazah supaya dapat nilai A+. Iya, kalau nilainya tadi ya sesuai yang saya sampaikan tadi ya, kalau ini Iya dapatnya maksudnya juga. itu seperti apa ya Ustazah berita acaranya? Ini berita acaranya sudah ada template-nya di sini. Nah, ini ya. Nanti kalau Bu Sri nyari nanti ada di websitenya MBKM. Kemudian di Hmm. bagian dokumen format dan template ya. Nanti muncul seperti ini, tinggal dipilih yang file bagian penanganan masalah siswa. Berarti Nah, itu siswa yang seperti kayak 1 siswa, 2 siswa begitu Ustazah. Nggak harus iya. semua satu kelas. Oh, enggak. 1 2 aja bisa. Ya, cuman yang perlu Oh, diingat satu dua aja. yang dihitung di dalam evidence tadi itu adalah jumlah berita acaranya. Oh iya. Terus Jadi ini Ustazah satu mm, lagi yang masalah ice breaking. Kalau mm-mm. misalnya ice breakingnya itu PowerPoint-nya, misalnya kayak pertemuan hari ini, ice breakingnya ini, terus pertemuan besoknya ice breakingnya sama. Itu bagaimana? Nggak bisa kan Ustazah gitu? Oh, kalau itu kan Harus jadinya beda-beda. rugi nanti di sini. PowerPoint-nya cuma satu. Ya, kalau mau ngejar banyak ya berarti Kayak, tiap 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 pertemuan ya SBK-nya diganti gitu. Atau kalau perlu 1 kali pertemuan SBK-nya ada 2 gitu. Jadi dengan PowerPoint yang berbeda nanti bisa dapat nilai yang lebih bagus lagi gitu. Nilainya bisa maksimal di sini. oh iya Ustazah. Gitu. Jadi ingat. Jadi kalau mau ngitung nilai, ingat-ingat yang mau dinilai ini apanya gitu. Oh, kalau yang dinilai PowerPoint-nya berarti ya banyakin PowerPoint-nya gitu. Entah itu satu pertemuan dibuat 3 kali ice breaking, 2 kali ice breaking, yang penting PowerPoint-nya semakin banyak ya nilainya semakin tinggi kan gitu. Oh iya, Ustazah baik. Berarti Hmm. ya kalau yang RPP ini Ustazah, RPP-nya ini semua dengan LKPD SPP lengkap. sampai daftar Hmm. pustaka. Hmm. Oh iya, Ustazah. Ya, cuman nanti itu ya Bu, Oke. itu ya bisa dipotong ya di bagian soal, dimasukin Olimpiade, nanti di Oh bagian iya. speaking bisa Oh dipotong lagi, boleh dipotong Ustazah. lagi ya, boleh. Baik. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, Baik. sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh, Bu Windy tadi. Iya Ustazah, banyak pertanyaan tapi waktunya udah habis ya Ustazah. Oh, nggak apa-apa. Masih saya tampung. Di sini insya Allah belum asar kok ini. Nanti mungkin kalau sudah asar baru saya cukupkan kalau memang masih ada pertanyaan untuk teman-teman. Itu Ustazah yang di logbooknya sudah benar belum ya Ustazah? Di logbooknya Bu Windy. Link dokumentasi foto soal Olimpiade yang sudah dibuat. Ini gimana maksudnya? Ini dikasih Itu link. Ustazah, Mm-mm. nah link itu Ustazah, eh,
saya upload sendiri di drive saya sendiri gitu Ustazah. Itu boleh nggak Ustazah? Oh jangan, Kalau dimasukin sudah aja, terlanjur. dipindah dulu ya Bu ini. Oh, Nah nanti ya, ini saya kasih link yang ini ya di folder ini, nanti silakan Bu Windy bikin namanya sendiri ya, isinya sesuai dengan punya saya ini. Nah, nanti baru di dalamnya oh iya. disesuaikan. Misalkan tadi yang diupload Bu Windy kan harusnya ini soal-soal Olimpiade ya. Berarti kan ada di mata kuliah Olimpiade SD. Berarti nanti silakan soalnya diupload di sini. Itu karena nanti yang dinilai Oh, itu iya. dari folder sini. Kalau di foldernya Bu Windy nanti nggak terhitung ya eman-eman. Iya Ustazah. Ustazah ini Ustazah, untuk dokumentasinya Mm. di dalam setiap kegiatan itu tidak harus video kan Ustazah, bisa dalam bentuk foto begitu. Boleh-boleh. Nanti yang video itu yang diutamakan yang mengajar aja. Karena di sini kan ada tagihan Oh, video mengajar. Ya. Tapi kalau video apa iya kalau yang Ustazah. kegiatan lain itu foto aja cukup karena nanti dilampirkan di apa di formulirnya ini kan dilampirkannya dalam bentuk foto. Hmm. Ya Ustazah, terima kasih Ustazah. Oke, sama-sama Bu Windy. Silakan yang lain lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Ustazah, maaf Ustazah, satu lagi Ustazah. Ya, silakan Bu Vina. Oke, untuk yang magang itu kan saya kan magang di TPQ ya Ustazah ya. Hmm? Kan di situ kan kalau yang di TPQ itu ada yang buat jurnal pertemuan sama mutabaah santri. Mm-mm. Lah kalau untuk yang itu yang hasil jurnal pertemuan sama mutabaah santrinya itu berarti nanti dimasukin ke folder yang mana, Us? Yang ini sesuai ini thinking skill ini mata kuliahnya. Berarti langsung masukinnya di thinking skill Thinking itu aja skill. ya. Jadi Oke, itu jadi Ustazah. pokoknya sesuaikan sama yang di sini. Jadi patokannya teman-teman yang dipatokan adalah MK-nya apa, evidennya apa, berarti nanti diuploadnya sesuai itu di folder ini. Betul. Ya Ustazah. Kurang Ustazah. Ya, terima kasih teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Maaf Ustazah, mau Oh iya, tanya. silakan Bu Safira. Untuk tadi yang magang, itu kan kebetulan saya pakainya yang waktu pagi. Itu harus pakai video semua atau bisa foto juga Ustazah? Jadi, mohon maaf nggak ini suaranya. Itu Ustazah, untuk yang magang, maaf, udah ada Mm-mm. suaranya. Sudah. Nah, Ada yang magang. maaf untuk yang magang itu kan salah satunya ada yang mengajar TPQ, nggih. Mm. Itu harus pakai video semua atau bisa dokumentasinya pakai foto? Oh, bisa pakai foto aja. Kalau yang apa Oh, TPQ yang diminta video itu hanya video mengajar yang di sekolah. Karena di oh sini yang di SD. ada tagihan video mengajar. Nah, ini kalau yang di TPQ itu kan ngitungnya kan yang di magang ya, berarti ngitungnya yang di sini. Oh ya, Mm-mm. baik Ustazah. Oke, Terus untuk yang jurnal itu juga dimasukin ke folder yang itu satu sama apa namanya tadi thinking skill yang apa jurnal, kan bukan itu apa biasanya kan ada di TPQ kan ada buku presensi. prestasi Oh seperti iya, itu iya. iya sama di situ semua. Pokoknya Ya urusan baik magang Ustaz. semuanya masuk ke sini. Ya. Iya ya baik Ustaz. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Safira. Ya, ada lagi, barangkali masih ada tambahan pertanyaan. Tidak ada dari teman-teman yang lain, silakan. Kalau masih ada, masih saya tunggu. Kalau tidak ada, ya insya Allah nanti cukup jelas ya teman-teman semuanya. Nanti insya Allah hasil dari apa Zoom meeting hari ini akan saya upload ke YouTube ya. Nanti linknya akan saya kirimkan ke grup. Kemudian juga beberapa file ya yang barangkali penting ya, terutama di bagian pedoman, kemudian panduan ya, kemudian ragam kegiatan sampai dengan websitenya MBKM nanti insya Allah juga akan saya rekapkan di grup ya, nanti bisa dibintangi sehingga kalau teman-teman mau mengupload bukti, kemudian mau apa melihat panduan itu tidak kesulitan gitu, bisa diupload semuanya di situ. Nah, kemudian nanti kalau bagi teman-teman ada pertanyaan lagi ya mungkin ketika pelaksanaan ada apa ada kendala, ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup gitu ya.
Karena biar teman-teman yang lain juga tahu ya, barangkali kasusnya juga sama seperti itu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan masih saya buka di grup ya, barangkali ketika ada apa namanya ada kendala nanti bisa disampaikan di situ ya. Begitu juga nanti kalau ada pengumuman-pengumuman ya, barangkali terkait dengan MBKM, kemudian waktu-waktunya, timelinenya nanti juga akan saya share semuanya di grup kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kembali ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada siang sampai dengan sore hari ini ya. Terima kasih banyak, semoga nanti teman-teman semua diberikan kemudahan dalam melaksanakan MBKM. Ya, insya Allah semuanya Amin. bisa memenuhi target-target yang tadi ditentukan ya, karena insya Allah juga tidak sebanyak itu gitu ya. 1, 2, 3, 4 insya Allah masih sangat cukup ya untuk memenuhi nilai di semester 6 gitu. Nah, semoga semuanya dimudahkan dan nanti kalau ada monef lagi ya bisa saya infokan. Mungkin kalau sekarang di bulan April, mungkin kalau ada monef lagi ya sekitar bulan Mei atau awal Juni ya di akhir-akhir masa MBKM-nya teman-teman. Ya, tapi insya Allah tetap saya pantau melalui grup ya, terutama setelah ini karena mungkin masih infonya baru banyak yang masuk gitu ya. Kemudian juga link-linknya masih banyak yang belum paham ya. Nanti setelah ini saya share semuanya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Syukron Ustazah. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih Ustazah. Ya.